امتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kitab mukhtasar dari kitab Da'wat Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masuk pada faslun hakikatus syirik, fasal tentang hakikat kesyirikan. Tafadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Faslun hakikatu syirki huwa at-tashabbuh bil khaliqi wa at-tashbih lil makhluqi bih. Hadha huwa at-tashbih fil haqiqati. Pertama beliau mengatakan tentang hakikat syirik ya, hakikat syirik. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan hakikat syirik menjadi dua. Yang pertama beliau berkata at-tashabbuh bil khaliq. Tashabbuh bil khaliq, yaitu kalau bahasa kita itu menyerupai Allah. Yaitu seseorang menyerupai al-khaliq Allah ya. Ini yang pertama, seseorang menyerupai Allah Subhanahu. Yang kedua dikatakan wa tashbihu lil makhluqi bihi. Tashbih lil makhluqi bihi. Maksudnya menyamakan, seseorang menyamakan makhluk yang lain. Seorang menyamakan makhluk dengan Allah. Makhluk dengan Allah. Jadi kalau yang pertama dia yang menyamakan dirinya dengan Allah, yang kedua dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan membahas tentang perbedaannya. Dan Ibnu Qayyim akan mulai menjelaskan tentang yang kedua dulu, dia akan yang kedua, baru kemudian dia jelaskan yang pertama. Baik, kalau tafsir syirik yang masyhur di kalangan para ulama yaitu tasbihu syirik adalah tasbih al-makhluq bil khaliq fima huwa min khasa'ihi al-khaliq. Syirik adalah tasbih al-makhluq bil khaliq fima huwa min khasa'isi al-khaliq. Ini mungkin yang definisi asri yang sekarang, yaitu syirik adalah menyamakan makhluk dengan khalik, namun tidak pada semua persamaan, karena banyak kesamaan kita dengan khalik. Dari sisi kita sama-sama ada, kita sama-sama mendengar, sama-sama melihat, kita dan Allah sama-sama hidup ya. Terus pada syirik itu yang bagaimana? Yaitu menyamakan makhluk dengan khalik pada perkara yang termasuk kekhususan khalik. Termasuk kekhususan khalik. Al-Khaliq. Dan di sinilah nanti Ibnu Qayyim ketika menjelaskan dia berdasarkan definisi ini. Ya, dia berdasarkan, tapi maksudnya itu seperti ini. Jadi yang namanya syirik itu hanya yang terkait dengan perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat tempatnya diibadahi, yang tempatnya untuk bertawakal ya. Dia yang maha agung ya. Dan seterusnya yang pada dirinya lah an-nafa' wad-dhar, dia yang lebih bermanfaat, dia yang lebih bermudarat. Semua keputusan di tangannya, itulah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Wa qala al-musannif hadha huwa at-tashbih fil haqiqati la isbatu sifatil kamal allati wasafa Allah biha nafsahu wa wasafahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akasa man nakasa Allah qalbahu wa a'ma 'aina basiratihi wa akasahu bi nafsihi al-amra wa ja'ala at-tauhid tashbihan wa at-tashbiha ta'ziman wa ta'atan fal-musyriku mushabbihun lil makhluqi bil khaliqi fi khasa'is al-ilahiyyati. Baik, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan inilah tasbih yang sesungguhnya. Tasbih yang terlarang adalah tasbih yang mengkonsekuensikan syirik, bukan menetapkan sifat-sifat sempurna Allah yang Allah sifati dirinya atau disifati oleh Rasulnya. Hal ini untuk apa? Membantah para Mu'attilah. Mu'attilah
para penolak sifat, mereka mengatakan mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, kata mereka tasbih. Al-Mu'attilah atau nufatus sifat, penolak sifat, para penolak sifat. Di antara alasan mereka untuk menolak sifat adalah mereka tidak mau mentasbih Allah. Mereka bilang, kata mereka, tidak mau menolak, tidak mau menetapkan sifat, takut tasbih. Sifat-sifat Allah karena takut tasbih, menghindar dari tasbih. Dari tasbih. Yaitu tasbih artinya apa? Penyerupaan. Tasbih. Sehingga Mu'attilah ada dua. Ya, Mu'attilah ada dua. Ada namanya Al-Mu'attilah ta'tilan juz'iyan, yang menolak kulliyan. Yang pertama adalah kulli, ta'til kulli, menolak seluruh sifat. Menolak seluruh sifat. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Dua kelompok ini menolak seluruh sifat. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah mereka semua tolak. Kemudian yang menolak sebagian sifat. Menolak sebagian sifat. Tidak semua. Maka ini pun bermacam-macam, ini terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama adalah menolak hanya menolak sifat-sifat fi'liyah. Maka di sini ada beberapa kelompok, di antaranya adalah Al-Kullabiyah, kemudian dan Al-Asy'ariyah, Al-Mutaqaddimun, yaitu Asy'ariyah pendahulu, Asy'ariyah generasi pertama. Ini Kullabiyah dan Asy'ariyah pendahulu. Nanti kemudian ada yang menolak sebagian sifat-sifat dzatiyah, menolak seluruh sifat fi'liyah dan hanya menetapkan 7 atau 8 sifat zatiyah, 7 atau 8. Ini pembahasannya panjang, saya cuma singkatin aja ya. Sifat zatiyah. Ini ada dua kelompok terkenal. Yang pertama adalah Al-Asy'ariyah, Al-Mutaakhirun, yaitu Asy'ariyah sekarang, Asy'ariyah belakangan. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Maturidiyah. Maturidiyah. Baik. Semua ini ketika mereka menolak sifat, mereka bilang ini adalah kami menolak sifat agar tidak mentasbih. Kalau kita bilang Allah punya sifat sama dengan makhluk punya sifat, ya. Kalau kita bilang Allah punya, tentu mereka berbeda-beda ya. Ini yang paling kencing adalah yang paling berbahaya, menolak seluruh sifat. Semua sifat ditolak. Sifat ilmu ditolak. Kenapa? Manusia juga punya ilmu katanya. Allah tidak punya ilmu. Terus gimana Allah berilmu? Ya, nanti ada pembahasannya. Ya. Allah tidak punya kudrah kata mereka. Ini Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang masih mending di antara mereka adalah yang berikutnya, yaitu Kullabiyah dan Asy'ariyah Mutaqaddimun. Ya, kata mereka sifat-sifat fi'liyah yang mereka tolak ataupun sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu yang terkait dengan kehendak Allah, seperti rahmat, Allah ingin merahmati, Allah tidak merahmati. Allah marah, Allah tidak marah. Allah tertawa, Allah tidak tertawa. Allah berbicara, Allah tidak berbicara. Kalau Allah mau, Allah berbicara. Kalau tidak mau, tidak berbicara. Namanya sifat fi'liyah. Ini mereka tolak semuanya. Tapi kalau sifat dzatiyah mereka tetapkan. Wajah, tangan, ini mereka tetapkan. Mata, ya. Ini masih mending. Kenapa mereka hanya menetapkan sifat dzatiyah? Karena mereka kalau sifat fi'liyah tasbih. Kemudian yang berikutnya ya, yang lebih parah lagi yaitu menolak atau di bawahnya seluruh sifat fi'liyah ditolak dan sifat dzatiyah cuma ditetapkan 7 atau 8. Yaitu cuma sebagian ditetapkan oleh Asy'ariyah, yaitu cuma melihat, mendengar, qudrah, ilmu, hayat, ya.
iradah, ya, itu yang mereka sama kalam 7. Sisanya mereka tolak. Kenapa mereka tolak sifat-sifat ini? Baik Mu'tazilah yang menolak seluruh sifat atau Kullabiyah dan Asy'ariyah mutaqaddimun yang menolak seluruh sifat fi'liyah, atau Asy'ariyah belakangan dan Maturidiyah yang menolak seluruh sifat kecuali 7 sifat zatiyah. Dalil mereka adalah tidak ingin mentasbih Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dibantah oleh Ibnul Qayyim di sini. Kata Ibnul Qayyim, tasbih itu bukan menetapkan sifat, justru menetapkan sifat itulah tauhid. Ketika Allah menjelaskan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam hadis-hadisnya bahwasanya Allah punya sifat begini-begini, kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita menetapkan sifat tersebut tidak seperti sifat manusia. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengcompare antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ketika Nabi SAW melihat ada seorang wanita yang memeluk anaknya, setelah anaknya hilang dia cari-cari, kemudian dia dapat anaknya, segera dia susuin anaknya, dia peluk, maka Rasulullah SAW berkata, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladah finnar?" Menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Bagaimana seorang ibu yang mencari anak yang hilang, kemudian dia dapat, dia peluk, kemudian dia lempar. Kata Nabi, setelah para sahabat paham tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak, maka Nabi melakukan komparasi. Kata Nabi, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladihi." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Nah, kita di sini tahu, ibu punya rahmat, Allah punya rahmat, tapi ternyata levelnya jauh berbeda. Tetapi ketika kita menetapkan sifat rahmat, kita semakin agungkan Allah. Menurut Asy'ariyah enggak ada sifat rahmat, enggak boleh. Kalau rahmat harus ditakwil jadi iradah. Intinya, justru kita menetapkan banyak sifat, kita semakin mengagungkan Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis dhahikallahu min rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhar kilahuma yadkhul jannah. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling satu membunuh yang lain, ternyata dua-duanya masuk surga. Kenapa? Dua orang ini bertemu dalam jihad, satu kafir satu muslim. Kemudian sang muslim dibunuh oleh sang kafir, akhirnya sang muslim mati syahid. Kemudian sang kafir yang bunuh masuk Islam. Akhirnya meninggal. Kemudian ketemu di surga. Loh, kok bisa kau juga di surga? Kan kamu yang bunuh saya, ya. Ya, saya kan ceritanya saya taubat, ya. Maka Allah tertawa dengan dua orang tersebut. Maka ketika sahabat mendengar tentang Allah tertawa, sahabat bertanya, lan na'duma khairan min rabbin yadhaq. Kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan dari Tuhan yang masih bisa tertawa, ya. Ya, kalau Allah tertawa berarti akan banyak kebaikan, ya. Di sini dipahami oleh sahabat, mereka terima dengan zahir daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kesimpulan bahwasanya Allah tertawa berarti ada kebaikan banyak, ya. Ada kebaikan banyak. Jangan kita bayangkan seperti tawanya makhluk, jangan kita bayangkan seperti rahmatnya makhluk, jangan kita bayangkan wajah Allah seperti wajah makhluk, ya. Karena kita tidak bisa bayangkan, karena database kita tidak ada untuk membayangkan hal tersebut, ya. Ini sering saya sampaikan, ya. Karena zat Allah tidak sama dengan zat kita, maka kita tidak bisa bayangkan Allah. Siapa yang bisa membayangkan Allah? Bisa dengan syarat dia tahu zat Allah dari apa. Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tahu, ya, tentang maknanya, tapi tidak tahu kaifiyahnya. Oleh karenanya Ibnul Qayyim ingin menjelaskan, dengan menetapkan banyak sifat bagi Allah, kita semakin mengagungkan Allah. Allah murka, gitu. Tuhan ternyata bisa murka, Tuhan ternyata bisa maafkan, Tuhan ternyata. Ini semua sifat-sifat fi'liyah. Kalau ini semua kita buang, terus bagaimana? Sama Allah tanpa sifat atau sifat cuma 7. Yang lain harus ditakwil. Ini Al-Quran isinya takwil semua isinya. Sifat Allah banyak puluhan, ya. Terus harus ditakwil semua kecuali 7 tentu tidak tepat. Makanya di sini Ibnu Qayyim menjelaskan, mereka tidak menetapkan sifat, kata mereka kalau kita tetapkan sifat Allah berarti tasbih, kalau tasbih berarti syirik. Maka Ibnu Qayyim berkata, fa'akasa man nakasallahu qalbahu, maka dibalikkan oleh Allah orang-orang yang hatinya dibalik oleh Allah membalikkan perkara. Wa a'ma aina basiratihi, ya. Dan Allah menjadikan mata hati mereka buta. Ya, wa arkasahu bilibsil amr wa ja'alat tauhid, dan Allah menjadikan dia terbalik sehingga perkara menjadi rancu dengan merancukan perkara. Wa ja'alat tauhid tashbihan,
akhirnya dia menjadikan tauhid adalah tasbih. Tauhid tasbih. Wa tasbih ta'ziman. Ya. Kemudian kalau tauhid dibilang tasbih dan tasbih ya, suatu yang agung. Kenapa? Karena ketika seorang menamakan Allah tidak punya sifat sama dengan mentasbih benda mati yang tidak punya sifat, bahkan mentasbih suatu yang tidak ada. Mentasbih suatu yang tidak ada. Ya. Demikian juga sebaliknya tadi sebagian orang justru ya fal musyrik musyabbihun lil makhluq bil khaliq fi khasaisil ilahiyah. Ini kebalikan. Justru menjadikan syirik adalah ta'zim dan ketaatan. Seperti orang-orang yang ketika beribadah mereka harus melalui perantara. Mereka melalui mayat-mayat misalnya ya. Mereka tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal kepada makhluk. Mereka menganggap bahwasanya tawakal kepada orang-orang soleh, minta kepada orang-orang soleh adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Ibnu Qayyim ingin menjelaskan perkara dibolak-balik sekarang. Yang menolak sifat-sifat dibilang bertauhid, yang menetapkan sifat-sifat dibilang apa? Tasbih. Yang hanya beribadah langsung kepada Allah dianggap merendahkan Allah atau merendahkan para wali. Yang beribadah kepada Allah melalui para wali disebut mengagungkan para wali. Jadilah tauhid menurut mereka adalah perendahan, syirik dianggap sebagai pengagungan dan ketaatan. Baik, lanjut. Wa qala al-musannif fa inna min khasaisil ilahiyyati at-tafarruda bi milki dzurri wan naf'i wal 'ata'i wal man'i. Nah ini dia kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan tentang contoh di antara perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah adalah tafarrud, bersendirian. Allah esa dalam penguasaan terhadap mudarat dan manfaat. Jadi yang bisa beri mudarat hanya Allah, yang beri manfaat hanyalah Allah. Wal ata' wal mana', yang bisa memberi hanya Allah, yang bisa mencegah hanya Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau kau sudah memberi dan tidak ada yang bisa memberi kalau kau sudah mencegah. Ini khususan Allah, yang bisa begini cuma Allah Subhanahu wa taala. Terus wa qala al-musannif wa dzalik yujibu ta'liq ad-du'a'i wal khaufi war raja'i wat tawakkuli bihi wahda. Kalau kita tahu hanya Allah yang menguasai manfaat dan mudarat, maka ini mengkonsekuensikan kita menggantungkan doa kita hanya kepada Allah, menggantungkan rasa takut dan berharap dan tawakal hanya kepada Allah semata, karena dialah yang menentukan manfaat dan mudarat. Dialah yang bisa memberi dan dia yang hanya bisa mencegah. Faman Wa qala al-musannif faman 'allaqa dzalik. Jadi kalau paragraf baru bilang qala musannif, kalau enggak langsung aja. Qala al-musannif. Jangan qala musannif. Kalau paragraf baru bilang qala musannif. Kalau tengah langsung. Faman 'allaqa. Faman 'allaqa dzalik bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliq. Nah, siapa yang menggantungkan doanya, menggantungkan tawakalnya, khaufnya, rojanya kepada makhluk, berarti dia telah menyamakan makhluk dengan Allah. Sehingga dia benar-benar tawakal kepada mayat misalnya, benar-benar bersandar kepada mayat misalnya. Atau ketika dia bekerja, dia menggantungkan tawakalnya kepada bosnya, dia menyangka rezekinya hanya dari bosnya. Ketika dia berobat, dia menggantungkan kesembuhannya kepada dokter. Ini semua berarti dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berbuat kesyirikan, karena yang menentukan manfaat mudarat, memberi dan mencegah hanya Allah semata. Maka seorang perhatikan hatinya, jangan sampai dia terjebak. Terus Wa ja'ala ma la yamliku li nafsihi durran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura fadlan an ghairihi syabihan liman lahu al-amru kulluh. Azimmatul umuri kulliha biyadihi. Baik, kita lanjutkan. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, maka jadilah orang ini menyamakan makhluk, padahal makhluk tersebut tidak bisa menguasai mudarat dan manfaat untuk dirinya. Jangankan siapapun, bahkan Nabi, qul la amliku li nafsi dharran wala rasyada. Ya, qul la amliku nafsi dharran wala naf'an, ya. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri. Ya. Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan. Rasulullah sendiri tidak bisa, manfaat dan mudarat bukan di tangannya.
Buktinya Rasulullah SAW ketika perang terluka, ya, sampai berdarah-darah, bercucuran darah, sampai sahabat-sahabatnya meninggal. Kalau Rasulullah SAW menguasai manfaat dan mudarat, tentu dia pasti menang terus. Tentu dia tidak akan membiarkan pamannya Hamzah terbunuh, ya. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak akan biarkan para sahabat disiksa ketika di Mekah. Dia tidak bisa beri, jangan buat orang, buat dirinya saja tidak bisa. Ya. Kulla amliku naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Jadi intinya itu Nabi SAW, dia tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Apalagi mautan wala hayatan. Tidak bisa mengatur kematian dan kehidupan. Apalagi nusyuran, apalagi membangkitkan. Siapa yang bisa mengatur kematiannya? Siapa yang bisa mengatur kehidupannya? Siapapun dia, waktunya mati-mati. Kalau Allah kasih hidup-hidup. Kemudian nusyuran, kapan dia bisa bangkit? Dia nggak bisa, yang bangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang kesyirikan, Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan dengannya. Baik. Kalau yang kamu sembah bisa seperti Allah, bisa menggenggam bumi, bisa melipat langit, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa membangkitkan, silakan sembah dia. Tetapi yang kamu sembah itu nggak bisa apa-apa. Jangankan mau bangkitkan, jangankan menghidupkan, mematikan, dia aja tidak bisa beri manfaat dan mudarat untuk dirinya. Makanya aneh, ketika musim pandemi ada orang pegang foto wali, katanya wali. Kalau mau selamat pasang foto wali ini di rumah kalian. Wong wali itu saja waktu sakit berobat mati. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya, jangankan menyelamatkan orang lain. Dia saja nggak bisa menyelamatkan dirinya. Maka ketika seorang kemudian bergantung kepada seorang yang dianggap wali atau bahkan nabi, berarti dia telah menyamakan nabi atau wali ini atau orang nggak jelas ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syirik. Menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususan Allah apa? Allah lah yang menguasai manfaat dan mudarat. Yang berhak ditawakali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kematian. Bagaimana kemudian seorang bertawakal kepada mayat yang tidak bisa apa-apa? Siapa yang bisa membangkitkan? Fadlan an ghairihi syabihan liman lahul amru kulluhu. Kemudian apalagi yang selainnya, kemudian disamakan dengan Allah yang segala perkara di tangannya. Fa azimatul umur kulluha biyadaihi. Seluruh perkara di tangannya, atau kulliha biyadaihi. Seluruh perkara di tangan Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan, ngurus ini, ngurus anu, ngurus ini, ngurus semuanya Allah handle, semuanya Allah handle. Ya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Allah yang mengutur seluruh jiwa dengan apa yang dilakukan oleh jiwa tersebut. Jadi Allah itu ngurusin kita secara detail. Allah ngatur kita secara detail dan itu tidak susah bagi Dia. Wala ya'udu hifdhuhuma, tidak susah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi dan isinya, tidak susah bagi Allah. Tapi yang ngatur semua Allah. Kita kalau manusia lemah. Ngurus anak 5, 7 semakin bingung. Ngurus istri 2, 3 semakin mampus. Ya. Urusan banyak ini. Karena kita lemah, kemampuan kita nggak ada. Tapi Allah ngurus semuanya mudah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Wa ma tasqutu bi waratkin illa ya'lamuha. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Allah tahu kita semua secara detail. Apa yang terbetik dalam benak kita semua, miliaran manusia, Allah tahu semuanya. Apakah susah bagi Allah? Tidak susah bagi Allah. Terus mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang segala perkara di tangannya. Wa marji'uha ilaih, segala perkara kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa azimmatul umuri kulliha biyadihi, segala kunci urusan semua di kedua tangannya. War marji'uha, dan segala kembalinya segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa marji'uha ilaihi fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a
bal idza fataha li 'abdihi baba rahmati lam yumsikha ahad wa in amsakaha anhu lam yursilha ilaihi ahad. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, maka apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan dan tidak ada yang memberi kalau Allah sudah mencegah. Bahkan jika Allah telah membuka bagi hambanya pintu rahmat, pintu rizki, pintu kasih sayang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah mau kasih rizki sama orang, kalau Allah mau kasih jabatan sama orang, kalau Allah mau kasih kedudukan sama orang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Orang menyamakan makhluk dengan Allah. Ini dalam banyak tadi. Misalnya apa tadi? Menyamakan apa? Bertawakal kepada selain kepada makhluk, ya. Ya. Makhluk padahal makhluk fakir li dzatihi, padahal makhluk lemah. Ini di antaranya. Di antaranya juga bentuk menyamakan makhluk dengan Allah, misalnya beribadah kepadanya. Beribadah, itu di antaranya doa, kemudian khauf, takut, roja kepada makhluk, ya. Tidak pantas kita berdoa takut, roja kepada makhluk. Siapa yang seperti itu berarti dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini di antara contoh. Makanya seorang yang beribadah kepada Allah, bayangkan orang datang kemudian di kuburan, kemudian dia di kuburan wali, kemudian dia nangis-nangis, kemudian dia ini ya itu tawakalnya sama minta sama berharap kepada mayat luar biasa. Ketika dia di masjid dia biasa aja. Ketika dia di masjid biasa aja, tapi ketika dia mulai masuk di kuburan wali, mulai merinding, dimulai dengan merinding. Sampai kemudian ini, sampai situ sholat tahiyat kuburan, kemudian situ mulai udah mulai dia utarakan kesusahannya, nangis. Itu kalau dia lakukan pada Allah luar biasa. Dia bangun malam di rumahnya berdoa atau di masjid. Itu yang Allah suka. Ternyata tangisannya, tawakalnya, kerendahannya, kehinaannya, ketundukannya dia berikan kepada wali yang sudah mati. Tidak ragu lagi ini merupakan syirik. Makanya Asy-Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur dia sebutkan kenapa Rasulullah melarang kuburan ditinggikan, dihiasi. Kalau kuburan hanya tanah, orang tidak begitu mengagungkan, menganggap ya namanya sudah mati selesai. Ya kita doain dia di bawah tanah. Tapi kalau dibuat kuburan tinggi, dikasih fotonya lagi pegang tongkat, lagi senyum lagi, terus kasih bunga-bunga, kasih dupa-dupa, megah. Di situ ada tempat-tempat Quran, orang di sekeliling lagi zikir, lagi baca Quran. Itu ketika dia masuk, orang yang lemah ini mulai jangan. Subhanallah. Menakjubkan ya. Menakjubkan. Akhirnya lama-lama hatinya punya keyakinan. Disitulah syirik di situ. Punya keyakinan bahwasanya wali ini bisa bermanfaat, bisa beri mudarat. Ya. Sehingga akhirnya dia minta kepada wali tersebut. Tapi ini yang kita bahas. Syirik berikutnya, model kedua, disinggung sedikit di sebenarnya di dalam kitab asal Al-Jawabul Kafi, Ibnu Qayyim jelaskan secara detail. Tapi ini yang mukhtasirnya, pengikhtisarnya tidak mengisyaratkan. Jadi ada model kedua, yaitu seorang menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bentuk ya. Yaitu menyerupakan diri dirinya dengan sifat-sifat khusus Allah. Di antaranya apa? Kesombongan, keagungan. Ini satu. Di antaranya misalnya menyuruh orang untuk tunduk kepadanya. Menyuruh orang untuk sujud, ruku, tunduk kepadanya. Seperti dilakukan oleh Bashar Asad. Bashar Asad suruh orang-orang sujud kepada fotonya. Ini contoh ini. Ini dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai,
faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Sungguhnya keagungan, kebesaran, sombongan itu adalah pakaian dan selendangku. Siapa yang coba-coba mengusik, ingin ikut-ikutan, aku lempar dalam neraka jahanam. Makanya di antara dosa yang paling dibenci oleh Allah kesombongan. Rasulullah bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Karena yang berhak sombong cuma Allah. Apa yang kita sombongkan? Kita enggak punya apa-apa. Ya, Rasulullah sebutkan ada orang berjalan dengan hullatain, dia pakai baju dua baju yang indah. Kemudian dia ujub dengan dirinya, maka Allah pun benamkan dia dalam bumi, ya. Idh khasafa bihil ard, Allah benamkan dalam bumi, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, digoncangkan di dalam bumi, disiksa sampai hari kiamat. Karena kesombongan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun dan kekayaannya. Kenapa? Sombong. Karena sombong. Sombong itu tidak boleh. Yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Merasa hebat, merasa agung tidak boleh. Yang boleh merasa agung cuma siapa? Allah. Nah, ada orang ingin mengagungkan dirinya, berarti dia sedang mensekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama orang senang, orang sujud sama dia, senang. Oh, orang sujud sama dia, dia senang. Orang rukuk-rukuk tunduk sama dia, senang. Yang begitu tuh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia malah suruh orang sujud sama dia, sujud semua. Ini namanya menyamakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim berdalil dengan hadis-hadis seperti tadi. Di antara dalil tidak boleh akan hal ini, Allah melarang orang membuat patung. Padahal patung itu adalah perbuatan Allah. Di antara af'alullah, Allah mencipta. Di antara af'alullah, perbuatan Allah adalah mencipta manusia, mencipta hewan. Nah, ketika ada orang bertasyabuh, bikin patung-patung yang mirip dengan ciptaan Allah, berarti dia menyerupai Allah dalam penciptaan. Itu pun Allah bilang diadab di neraka. Siapa yang lebih zalim? Adabnya sangat pedih. Kenapa mendengar Allah dari sisi perbuatan Allah mencipta? Nah, bagaimana kalau ini saja tidak boleh? Apalagi kemudian dia mendengar Allah dari sifat Allah, kibriya wal azamah. Ini lebih parah lagi. Ini maksudnya mimbabi aula. Ini sisi pendalilan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Kalau meniru Allah dari sisi Allah mencipta makhluk, kemudian seorang niru-niru membuat patung, ini sama-sama ikut-ikut mencipta. Maka Allah tantang, kalau coba kau jangan tiru-tiru saya. Enggak boleh tiru-tiru saya. Kalau kau bisa coba bikin biji. Coba bisa bikin biji enggak? Biji ditanam tumbuh, enggak bisa. Coba bikin semut. Kecil bisa gerak, bisa gigit. Bisa beranak pinak ya. Siapa yang bisa bikin? Siapa bisa bikin telur dieram menetas? Enggak ada. Telur Cina cuma bisa digoreng, diceplok. Siapa yang bisa bikinnya? Udah enggak usah ikut tiru-tiru. Nah, kali itu aja enggak boleh, apalagi ikut-ikutan sombong. Enggak bisa apa-apa ikut-ikutan apa? Sombong. Ikut-ikut merasa besar. Ini dia mentasbih, mensekutukan dirinya dengan Allah. Ini juga syirik. Makanya Rasulullah berkata, "Inna akhna al-ism", sungguhnya di antara atau inna akhna al-ism, nama yang paling buruk, yang paling rendah, seorang yang menamakan dirinya Bishahin Syah. Rajulun tasamma Bishahin Syah. Seorang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, raja di raja. Raja di raja, ya. Ya, ini yang di antara kezaliman yang paling zalim, seorang menamakan dirinya dengan apa? Raja di raja. Berarti orang yang paling rendah, orang yang menamakan diri raja di raja. Agung yang teragung, ini paling rendah nanti di akhirat. Karena yang boleh begitu cuma siapa? Allah. Makanya dalam di akhirat Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ard, aku adalah maharaja. Mana raja-raja dunia? Enggak ada. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dua syirik yang disebut oleh Ibnu Qayyim, yang pertama pun yang kedua. Cuma yang kedua tidak dijelaskan panjang lebar oleh Mukhtasar yang meringkas. Kita lanjut pasal berikutnya. وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل سوء الظن بالله إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. Maka jika telah jelas hal ini, jelas apa? Bahwasanya Allah Maha sempurna, Allah Maha kuasa, Allah Maha mengetahui. Dan itu tauhid, menetapkan Allah Maha berilmu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyayangi, Allah Maha segala kebaikan. Kalau kamu tahu seperti ini,
maka diketahuilah akar besar yang bisa mengungkap rahasia kenapa orang terjerumus dalam kesyirikan adalah dosa terbesar di sisi Allah, itu suudzon sama Allah. Jadi orang musyrik itu apa? Suudzon sama Allah. Kalau dia tahu Allah Maha Agung, Maha Penyayang, Maha, dia tidak akan syirik. Tapi ketika dia suudzon sama Allah, dia mungkin minta-minta Allah tidak kabulkan, dia suudzon, kalau saya minta lewat mayat. Padahal Allah tidak kabulkan karena itu terbaik bagi dia. Kalau semua orang diberikan apa yang dia inginkan, akan rusak, sombong, angkuh. Ya. La bagaw fil ard. Maka akan berbuat kerusakan semua mungkin. Tapi Allah yuqaddiru, tapi Allah menurunkan, yunazzilu biqadarin, Allah turunkan rizki sesuai dengan kadar yang Allah inginkan. Ya. Makanya tidak semua kita minta langsung dikabulkan. Cuma kalau kita doa selalu dikabul. Coba apa doa apa coba? Allah mobil mewah, deng turun. Allah rumah mewah, deng turun. Oh, kalau ibu berdoa kayak gitu langsung suami Allah ganti ini suami, deng. Rusak. Suaminya lagi ganti istri model kayak gini Allah ganti. Gimana mau jadi di dunia ini? Bosan dengan suami ini minta ganti. Istri suami juga bosan perempuan seperti ini ganti. Kalau semua dikabulkan, rusak ya, rusak. Dunia ini bukan tempat ujian ya. Oleh karenanya ketika seorang berdoa tidak dikabulkan, dia suudzon sama Allah. Menganggap Allah tidak dengarlah, menganggap Allah tidak tahulah. Akhirnya mulai pikirannya jangan bisa langsung sama Allah, harus lewat wali, harus lewat mayat. Nah ini. Jadi segala bentuk kesyirikan, sirrul masalah, rahasia sebabnya adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. Perhatikan, sungguhnya orang yang berburuk sangka kepada Allah, dia telah berburuk sangka bahwa sifat Allah itu tidak sempurna seperti yang seharusnya. Jadi dia menyelisihi sifat Allah yang sempurna. Dia berkeyakinan menyelisih sifat Allah yang sempurna. Harusnya kalau dia tahu Allah Maha sempurna, harusnya dia hanya beribadah kepada Allah. Terus وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Oleh karenanya orang yang suudzon, dhanna bihi, maka dia telah berprasangka kepada Allah ma yunaqidu asma'ahu wa sifatihi. Dia berprasangka dengan prasangka yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terkadang aja suudzon ketika dikasih musibah, waduh. Kok Allah begini ya? Kok ini suudzon? Padahal Allah Maha sempurna, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyayangi. Tapi ketika kita suudzon, maka kita telah menyangka Allah tidak sempurna. Akhirnya bisa dibawa lari kepada kesyirikan. Oleh karenanya Allah mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah dengan prasangka buruk, dengan ancaman yang tidak pernah Allah ancamkan kepada selain mereka. Ya. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin, orang munafikin, adh-dhannina billahi dhanna sau', kata Allah, alaihim dairatus sau', mereka akan ditimpa dengan giliran yang buruk. Daerah itu giliran yang buruk. Wa qadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah la'anat mereka. Wa adalahum jahannam, Allah siapkan neraka jahannam bagi mereka. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah tempat terburuk kembalinya mereka. Terus Wa qala ta'ala liman ankara sifatan min sifatihi wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Lihatlah dalam Al-Qur'an Allah berkata tentang orang mengingkari salah satu sifat Allah, ya. Itu mereka berkata dhananna anna Allah la ya'lamu katsiran mimma walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian menyangka Allah tidak mengetahui banyak yang kalian lakukan. Jadi orang musyrikin dahulu mereka bilang, ini pasti Allah tidak tahu. Memang Allah banyak tahu kegiatan kita, tapi ada yang Allah tidak tahu. Jadi mereka menyempitkan sifat ilmu Allah yang maha luas. Menurut mereka ada hal-hal yang mereka kerjakan yang luput dari ilmu Allah. Makanya Allah mengatakan, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kalian menyangka Allah tidak mengetahui banyak yang kalian lakukan.
Maka Allah katakan, wa dzalikum dhannukum alladzi dzanantum bi rabbikum. Persangkaan kalian yang begitu terhadap Allah, menyangka ada sebagian hal yang Allah tidak tahu, ardaakum, membuat kalian binasa. Fa asbahtum minal khasirin, jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi, masuk neraka jahanam. Ini mereka disiksa oleh Allah karena berburuk sangka kepada Allah. Ada sebagian sifat Allah, yaitu ilmu Allah tidak luas, ada ilmu Allah yang kurang, ada sebagian hal yang mereka lakukan Allah tidak ketahui, menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Demikian juga, lanjut. وقال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. Dan berkata Allah Subhanahu wa taala tentang khalilihi, tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun, kalian ingin menyembah tuhan-tuhan, yaitu kedustaan, tuhan-tuhan selain Allah kalian ingin sembah. Fama dhannukum birabbil alamin." Ini pertanyaan sini. Bagaimana persangkaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta? Yaitu apakah kalian menyangka Allah tidak sempurna sehingga kalian harus mengambil tandingan dengan bagi Allah? Apa kalian menyangka Allah tidak cukup bisa memberi rezeki kalian sehingga kalian harus menyembah berhala-berhala selain Allah? Jadi Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, dahulu kaum Ibrahim ketika berbuat kesyirikan tidak lain karena berburuk sangka kepada Allah. Makanya Ibrahim berkata, "Fama dhannukum birabbil alamin." Memang persangkaan kalian kepada Allah gimana sampai kalian harus menyembah berhala-berhala? Kenapa bisa demikian? Baik, terus. وقال المصنف رحمه الله فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ينقص بحق ربوبيته وإلهيته ينقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع بالعقول والفطر جوازه وقبحه مستكير في العقول السليمة فوق كل قبيح. Adapun Al-Qadir ala kulli syai', adapun Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Al-Ghani bi dzatihi, yang maha kaya secara zatnya, tidak butuh kepada yang lainnya. An kulli syai', tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada makhluknya, justru Allah yang menciptakan makhluknya. Allah tidak butuh kepada ibadah makhluknya. Tidak mendapat mudarat dengan maksiat makhluknya. Al-Alim bi kulli syai', Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu Allah tahu, bahkan yang tersembunyikan dalam hati Allah tahu. Bahkan yang belum diucapkan, diutarakan Allah sudah mengetahuinya. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka ketika ada orang memasukkan perantara antara dia dengan ciptaannya, maka ini akan mengurangi hak rububiyah Allah dan mengurangi ilahiyah Allah dan mengurangi tauhid. Seharusnya kalau kau tahu Allah maha mengetahui, tidak perlu kau ibadah lewat orang, tidak perlu ibadah lewat wali. Seperti perkataan sebagian orang, mereka menyamakan Allah dengan raja. Kamu kalau minta sesuatu kepada raja, emang raja dengar kamu? Emang raja kenal kamu? Karena ada caranya, adabnya. Adabnya apa? Lewat menteri. Nah, demikian juga Allah. Ini adalah bentuk perendahan terhadap Allah. Beda antara raja dengan Allah. Kalau raja, iya, raja tidak tahu kita ini siapa. Ya. Raja enggak tahu, benar, karena raja terbatas. Makanya dia butuh direksi-direksi, dia butuh menteri-menteri. Menteri aja butuh anak buah menteri. Karena mereka tidak tahu. Tetapi Allah, jangankan kita, benda mati saja, daun Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Maka menyamakan Allah dengan raja ini adalah kias yang salah. Akhirnya mengkonsekuensikan kalau gitu doa jangan langsung kepada Allah. Karena Allah belum tentu dengar kamu, Allah tidak kenal kamu. Caranya gimana? Ya udah, lewat wali ini, lewat habib ini, lewat sunan ini, lewat macam ini, tidak benar. Akhirnya mereka mengajarkan, kalau kamu dalam kondisi terdesak, panggil wali fulan. Ya wali fulan, ya wali fulan. Dia akan hadir segera. Ini kesyirikan. Dan ini bentuk suudzon kepada Allah. Menyangka Allah tidak dengar kamu, menyangka Allah tidak tahu hatimu, menyangka Allah tidak tahu penderitaanmu.
Bukti banyak betapa ada orang yang miskin, yang tidak dikenal, yang tidak ada yang tahu dia, kemudian dia berdoa kepada Allah, salat malam dia berdoa, doanya dikabulkan. Enggak ada yang kenal dia, raja pun tidak kenal. Kita pun tidak kenal dia. Uwais Al-Qarani, siapa yang kenal dia? Enggak ada yang kenal dia. Tapi Allah kenal dia. Allah kenalkan Uwais kepada Nabi. Nabi kenalkan Uwais kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang miskin, bahkan dituduh yang tidak-tidak oleh kaumnya. Tapi dia adalah makhluk Allah. Kalau dia makhluk Allah, Allah tahu setiap makhluk secara detail. Maka ketika kita tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha rahmat, Allah Maha sayang, Allah Maha berkuasa, maka sikap memasukkan perantara antara Allah dengan makhluknya, ada perantara, ini menurunkan hak rububiyah Allah, hak uluhiyah Allah, dan hak tauhidnya. Jadi ini merupakan bentuk kepada Allah, bentuk persangkaan buruk kepada Allah. Maka tidak mungkin cara seperti ini, berdoa kepada mayat-mayat, kepada wali-wali, disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Mustahil. Tidak mungkin. Sekarang terbalik, justru tawassul minta kepada mayat-mayat dianggap syariat. Kata Ibnul Qayyim, tidak mungkin dijadikan syariat seperti ini. Karena syariat seperti ini berarti menjatuhkan ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kedudukan Allah. Wa yamtani'u fil uqul wal fitar jawazuhu. Tidak mungkin akal dan fitrah membolehkan seperti ini. Kalau kau tahu Allah Maha mengetahui semua penderitaanmu, ya. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Kata Allah, siapakah yang mengabulkan doa yang terdesak ketika dia berdoa kepada Allah? Cuma hanya Allah. Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah. If tastaghithuna rabbakum. Rasulullah angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Itu Rasulullah SAW. Siapa yang mengetahui Nabi Yunus dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib Nabi Yunus saja minta sama Allah. Kemudian kalau Nabi Yunus dikubur, kita datang kuburan Nabi Yunus minta sama Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam saja butuh kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Maka seorang ketika berusaha perantara-perantara dengan katanya untuk beri syafaat lah, untuk apalah, maka ini bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan dilarang kebolehannya oleh akal yang selamat dan fitrah yang benar. Wa qubhuhu, dan buruknya sikap seperti ini, mustaqirrun fil uqul, terpatri dalam akal yang benar, wa fawqa kulli qabih, mengungguli segala keburukan. Yani maksudnya keburukan syirik itu mengungguli segala keburukan. Karena keburukan syirik terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Zina buruk, mencuri buruk, merampok buruk, tapi terkait dengan hak manusia. Tapi ketika syirik ada bentuk perendahan terhadap rububiyah Allah atau uluhiyah atau tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah salah satu sebab syirik adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai sini saja ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi maksud saya ikhwan dan akhwat, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Ibnu Qayyim bahwasanya seorang itu sulit untuk berbaik sangka kalau dia tidak bertakwa. Orang kalau sudah sering maksiat dia agak sulit berbaik sangka, agak sulit. Karena dia bilang, waduh gimana nih saya begini. Tapi ketika dia menjalankan sesuai dengan SOP, yaitu dia ibadah, dia zikir pagi petang, ada baca Quran, bertawakal kepada Allah, maka mudah dia untuk berhusnudzon. Mudah untuk berhusnudzon. Tapi kalau dia sering maksiat, sering nonton film Korea, agak susah. Agak susah dia husnudzon. Tapi tetap apapun yang terjadi seorang husnudzon kepada Allah. Sementara Nabi berkata dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadanya, falyadhunna bi abdi ma syaa, hendaknya hambaku berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau berprasangka baik maka baginya kebaikan, wa in dhanna syarran falahu, kalau berprasangka buruk maka baginya keburukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal
السر هل في ذلك قسم لذي حجر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف فعل ربك Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, ya, yang berada di Pasaman Barat. Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatu min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal, dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan, ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses, ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi, ya, umat ini, dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf, Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah, pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سويا على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكأسا Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi anda untuk menyelesaikan projek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi Kaum wabarakatuh. muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun lil birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan
mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najiyah, sedang proses pembangunan yang luar biasa yang nanti akan berkumpul di sana generasi muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wat taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi kesempatan untuk kita berbagi, nata'awun 'alal birri wat taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Sembilan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Hadirin
Hadirilah Daurah Pasaman Barat 2025. Tidaklah kita Allah perintahkan untuk beribadah kecuali agar kita beribadah itu dengan keikhlasan, mengharap pahala dan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama Ustadz Abu Thahir LC-MA Hafizahullahu Ta'ala, alumni Universitas Islam Madinah. Tabligh Akbar hari Jumat 21 Februari 2025 Ba'da Maghrib dengan tema Sucikan Hati dan Tinggikan Akhlak. Daurah Fikih Ramadan Sabtu dan Ahad 22 dan 23 Februari 2025 dimulai pukul 8 pagi dengan sesi-sesi menarik hingga malam hari. Maka satu ibadah dan ketaatan yang dilakukan tanpa keikhlasan, sesungguhnya hal itu akan membuat ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi acara Masjid Umar bin Khattab, Jalan Lingkar Tamiang, Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan An-Najiyah Divisi Dakwah, didukung oleh Najiyah TV dan Radio Pasaman FM 101,9. Jazakumullahu khairan. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najiyah. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najiyah TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najiyah TV, kaum muslimin dan muslimat, al-mutabari'in wal mutabari'at dimanapun antum berada, azidillahu wa yakum jami'an. Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Saat ini Ana menyampaikan kepada kita semua, di Pasaman Barat hari ini adalah sebuah daerah yang dimana rawan
dari terjadinya musibah bencana, apakah musibah tanah longsor, musibah banjir, dan juga musibah-musibah lain yang gempa bumi yang terjadi beberapa yang lalu, dan juga akses dari kaum muslimin yang sangat susah mendapatkan pengadaan dari ambulan. Ketersediaan ambulan yang sangat terbatas di Kabupaten Pasaman Barat, di mana jarak tempuh rumah sakit dari kota Pasaman Barat ini dari Sepangpat ke Padang itu menempuh kurang lebih 3,5 jam, sementara ketersediaan ambulan sangat minim sekali. Nah, melihat kondisi ini, kita dari Yayasan Najiyah bermaksud untuk membantu kaum muslimin, untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan ambulan gratis yang kita sediakan untuk mereka melayani kebutuhan mereka dalam membawa keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit, ya, dalam pengobatan, dan juga di daerah-daerah bencana yang sangat urgen untuk kita adakan. Maka ini sangat membutuhkan bantuan kita semua yang telah kita anggarkan hari ini kurang lebih dari 260 juta anggaran yang akan kita siapkan untuk pengadaan ini, dan sekarang sudah terkumpul 10 juta rupiah. Kami mengajak pemirsa semua, mari kita bersama-sama untuk berta'awun alal birri, infakkan harta yang kita miliki ini untuk donasi pengadaan ambulan gratis yang kita adakan dari Yayasan Najiyah. Semoga amal jariah yang kita keluarkan ini akan mengalir terus dan akan menjadikan pemberat timbangan hasanat kita di yaumul mahsyar kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Pemirsa Najiyah TV, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat dimanapun antum berada, azillakum ya jami'an. Sekarang Ana sedang berada di lokasi pembangunan studio Najiyah TV dan juga studio Pasaman FM, radio Pasaman FM yang mengudara di Sumatera Barat dan khususnya Pasaman Barat. Dan saat ini tengah berlangsung pembangunan studio ini untuk persiapan secepatnya, karena alhamdulillah alat-alat radio kita sudah standby untuk disiapkan, dan juga perpindahan dari studio Najiyah TV yang kemarin di lokasi yang sangat sederhana, sekarang insya Allah kita akan bangun dan akan kita perluas, ya, dari lokasi sebelumnya di samping kantor kita ini, dan inilah lokasi studio baru kita. Dan sekarang ini tengah berlangsung pembangunannya, di mana pengerjaan pemasangan keramik dan juga pemasangan plafon dan juga penyediaan daripada alat-alat, terutama alat-alat dekorasi dan juga alat-alat penyediaan studio Najiyah TV. Tentu ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dan terutama adalah penyiapan finishing daripada studio ini, di mana studio ini sangat bermanfaat dan berfaedah untuk penyebaran dakwah, penyebaran informasi, penyebaran kajian-kajian Islam dan tilawah yang sangat bermanfaat kepada masyarakat luas. Dan semoga dengan terbangunnya studio baru ini akan memudahkan aktivitas, memudahkan pada para pekerja atau para anggota kita, di mana dalam pekerjaannya dapat menyelesaikan dengan baik, ya, terutama kru-kru radio Najiyah TV dan juga Pasaman FM. Dan ini sangat berdampak kepada perkembangan dakwah kita di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Indonesia. Dan insya Allah dari sini Najiyah TV akan terus mengudara ke 64 negara di dunia. Tentu dukungan dari pemirsa sekalian dimanapun antum berada sangat kami harapkan, di mana pembangunan ini akan menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 230 juta yang akan kita selesaikan dalam beberapa hari ini ke depan. Kami mengajak kita semua, mari kita sisihkan sedikit dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga dengan memberikan donasi ini akan menambah timbangan hasanat kebaikan kita di yaumul mahsyar kelak, dan dengan sebabnya pintu hidayah terbuka luas, dan dengan kita memanfaatkan manfaat yang baik, yang banyak, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dukungan, kerjasama dan sumbangan dan partisipasi dari ikhwan dan akhwat, muhsinin dan muhsinat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami ucapkan jazakumullahu khaira, athabakumullahu ajrakum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.